don't know. Aku nggak deket aja sama dia karena aku takut dipukul. Ngerti nggak maksud aku? Karena emang aku dipukul sama mama aku. Tapi emang aku dipukul emang gara-gara aku nakal. Tapi ada juga di saat aku nggak ngapa-ngapain, tapi dia tiba-tiba kayak kunciin aku di kamar. Kayak Loli memberikan klarifikasi kenapa Nikita Mirzani dan Antonio berantem. Nah, sebelum saya putarkan video, saya cuman ada satu pendapat ya tentang Nikita Mirzani. Menurut saya Nikita Mirzani itu sifatnya itu terlalu diktator. Jadi ada macam orang yang seperti itu. Jadi ketika kemauannya tidak diturutin, akan menimbulkan masalah besar. Dari hal yang kecil maupun hal yang besar, kemauan orang yang seperti ini harus dituruti dan sangat. Dia pengen bikin aku berhenti dari sekolah ini. Ya, dia pengen bikin aku berhenti dari sekolah ini gara-gara aku nggak ngikutin apa yang dia mau. Hal-hal nggak benar semua, jadi tidak akan keluar satu kata pun dari mulut saya. Nah, jadi kalau kalian mau komen aja sendiri. Kalau kalian mau berasumsi aja sendiri, monggo silahkan. Selama tidak kelewatan batas, tidak akan masuk ke ranah hukum. Dah gitu aja. Nyai katak mirip sapi. Gue heran deh sama lu. Lo tuh demen banget sih bikin masalah. Belum kelar masalah lu sama si Deodoran, tiba-tiba berani-beraninya lo ngechat emaknya si Deodoran, lo kata-katain dia dengan jurus andalan lu. Dasar miskin, pergi sana ke neraka. Lo lupa ya kalau dulu lo pernah miskin. Ingat kan dulu pernah curhat ke salah satu infotainment, lo mau beliin susunya si Volley aja susah. Kenapa lo sekarang jadi bertingkah? Kan lo juga tahu bahwa si Deodoran ini miskin. Kenapa lu masih mau dinikahin? Pergi sana ke neraka, pergi sana ke neraka. Emangnya lu yang menentukan orang pergi ke neraka? Atau jangan-jangan lu udah pegang kuncinya, makanya lu cari temen buat panas-panasan di sana? Lo bisa jumawa dan menunjukkan bahwa lo ini kaya raya, tapi lo belum bisa menunjukkan bahwa hidup lo itu bahagia. Kalau lo bahagia dengan hidup lo, pasti lo akan mensyukuri hidup lo apapun keadaannya. Kalau lo bahagia dengan hidup lo, pasti lo cinta kedamaian, pasti lo nggak akan bikin onar. Lo juga harus mawas diri, introspeksi. Kenapa setiap lo menjalin hubungan dengan laki-laki, endingnya selalu begini? Berarti masalahnya kan bukan di mantan-mantan lo ini, tapi masalahnya ada di diri lo sendiri. Coba deh jujur sama hati lo sendiri. Hati-hati, jangan terus-terusan blaming sana, blaming sini. Lama-lama lo bisa terbakar sendiri. Karena sebenarnya sumber apinya itu ada pada diri lo sendiri. Sadar, sadar, sadar dan mawas diri. Nggak mau tanggepin karena takut, salah sayang. Bukan nggak mau tanggepin karena takut ya. Kalau ditanggepi nanti kalian dapet bahan, terus kalian potong-potong, terus kalian taruh di TikTok, kalian taruh di YouTube gitu. Kalau Nikita tuh nggak ada takutnya, tapi udah cukup untuk mengasih kalian rezeki, untuk ngasih kalian untuk membuli saya atau membuli orang-orang di dekat saya gitu. Jadi jangan dibilang takut, lawan Rizik aja nggak takut, masa dibilang takut? Jangan bilang gitu ya. Pokoknya tidak mau menanggapi karena tidak ada yang harus ditanggapi. Sangat bahaya sekali. Antonio itu punya adik. Bikin aku berhenti dari sekolah ini gara-gara aku nggak ngikutin apa yang dia mau. Dia bilang dia nggak mau bayar sekolah ini lagi buat aku. Terus abis itu aku telepon Antonio. Aku nangis, of course. And aku juga udah bilangin ke guru aku. Dan kata guru aku, ya udah, biarin aja. Kamu di sini safe. We're not letting you out of the streets or anything. And I'm really thankful for that because of Antonio. Ya. Kayak bener-bener dia itu selalu ada di sisi aku. Kayak bener-bener dia tuh ngerti banget apa yang aku rasain. Tapi mama aku tuh nggak pernah ngertiin apa yang aku rasain. Aku nggak ngerti kenapa. Aku nggak ngerti kenapa. And then I called Tony and told him about it. Yang tadi aku bilang. Terus, and then Tony offered to pay for my school and in London and even adopting me. Melihat gestur Loli yang speak up, mencurahkan isi hati, mengeluarkan unek-uneknya. Sebetulnya Loli seorang yang sangat berbakti terhadap ibunya, sangat menghargai, menghormati ibunya, bahkan bangga dengan ibunya. Ibunya seorang single parent yang semuanya dia lakukan untuk anak-anaknya, untuk masa depan anak-anaknya yang terbaik. Dan Loli ini selalu menghargai ibunya terhadap siapapun pilihan ibunya, laki-laki yang dekat dengan ibunya. Loli sangat menghormati.
bahkan kepada Antonio. Nah, Loli mendapatkan figur ayah pada diri pribadi Antonio. Ketika ia merasa nyaman, tapi yang membuat ia nyaman pergi, maka hati Loli menjadi sakit. Kenapa begini gitu? Jadi bukan karena cinta terlalang. Loli dan ayah sambungnya Antonio adalah hubungan yang harmonis antara ayah dan anak. Anak yang merindukan figur ayah, dan ayah ini istilahnya kayak ngemong ya. Kalau bahasa Jawanya itu lebih care sama anak-anak. Jadi Loli ini merasa kehilangan figur ayah yang selama ini kosong. Ya, semoga yang terbaik. Loli seorang anak yang rasional, yang semuanya ia pikir dengan objektif. Loli seorang anak yang objektif, sangat dewasa, sangat bijak. Gimana menurut kalian? Yang bikin aku berhenti dari sekolah ini, ya, dia pengen bukan adik biological, kayak adik, karena kayak Antonio sama Ricky itu bener-bener kayak udah bener-bener deket dari mereka tuh kayak kecil, kayak Arkana, kayak bayi sampai sekarang. Dan Mimi nggak mau dia nge-follow Ricky. Itu makanya Mimi marah. Mimi marah gara-gara itu. Mimi marah gara-gara Antonio, ya, gara-gara papa follow Ricky. Aku juga nggak tahu kenapa papa harus unfollow dia di IG. Ricky itu yang ini orangnya. Ricky. This one. Mimi marah gara-gara orang ini. Aku juga kayak gara-gara waktu itu aku ketemu sama pacar aku dan dia tahu dan dia kunciin aku di kamar. So aku kayak, what's wrong? I mean like what's wrong like meeting up with my boyfriend? I mean Aska ngelihat Antonio dipukul. Aska ngelihat Antonio dipukul dan Aska nangis of course because like he loves him. Aska loves Antonio like really much. Dan dia ngelihat Antonio dipukul. Of course, kalau kita ngelihat orang yang kita sayang dipukul, of course kita nangis. Dan Aska nangis. Aska nangis dan tiba-tiba Mimi marah. Mimi bilang, "Ini kenapa nangis?" Dan Aska ditampar. Aska ditampar, tapi aku di kamar. Aku nggak ngeliat. Tapi aku denger. Terus habis itu my uncle ambil Aska, disuruh ke bawah. Mengejutkan, hari ini ada 2 berita Nikita Mirzani terbaru. Mohon disimak baik-baik agar tidak salah paham. Inilah berita pertama. Akun Instagram Diodola lenyap setelah unggahan video dirinya dan Loli membeberkan sikap Nikita Mirzani. Setelah lama dinanti-nantikan dan menjadi pertanyaan publik, Antonio Dedola akhirnya menyampaikan pernyataan yang diklaimnya sebagai sebuah kebenaran. Dalam video itu, secara mengejutkan, Antonio Dedola membeberkan sikap Nikita Mirzani terhadap dirinya. Selain meluangkan unek-unek soal Nikita Mirzani, Antonio Dedola juga mengunggah video curhatan hati Laura Mezzani. Kini, Laura bareng Nguel Dedola yang akrab disapa Loli. Tampak Loli anak Nikita Mirzani merekam unek-uneknya soal sang ibunda di kamarnya di London, Inggris, tempat ia sekolah saat ini. Namun, setelah video yang diunggah pada Kamis 11 Mei, itu ramai menjadi perbincangan netizen. Halaman akun Instagram Antonio Dedola, @tonydedola, tiba-tiba saja sudah tak tersedia lagi. Menurut pantauan kami pada Jumat 12 Mei, info ini kemudian disampaikan oleh Loli melalui Instagram Story akun @1aurabd. Menurut Loli, dalam story tersebut, akun Antonio Dedola diretas oleh pihak yang masih belum diketahui. Loli pun meminta followersnya untuk membuka akun baru. Loli, anak Nikita Mirzani, panggil Antonio Dedola dengan sebutan ayah. Terlihat dalam Instagram Story, Loli mengabarkan diretasnya akun Antonio Dedola itu dengan kalimat tegas. Ia juga memanggil Antonio Dedola dengan sebutan ayah. Akun Antonio kini menggunakan nama panjang. My father's account got hacked.
Follow his new IG account @TonyDedola_official. Tulis Loli sambil mengunggah tangkapan layar halaman Instagram Antonio. Antonio Dedola umumkan akunnya diretas. Di Instagram story akun barunya, Antonio Dedola mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan dirinya gagal masuk akun Instagram lama. My account got hacked @TonyDedola. Tulis Antonio Dedola bersama tangkapan layar tersebut. Tampak Antonio masih mengunggah satu buah potret di akun barunya, memperlihatkan dirinya sedang duduk di atas pasir pantai. Pengakuan Loli, anak Nikita Mirzani. Dalam video di kanal YouTube Antonio Dedola, Loli turut membeberkan perihal pertengkaran sang ibunda, Nikita Mirzani, yang melakukan pemukulan terhadap Antonio Dedola. Mereka bertengkar. Aku nggak tahu karena apa. Dan Aska melihat Antonio dipukul. Aska tentu saja nangis, karena Aska benar-benar sayang sama Antonio, ujar Loli, dilansir dari YouTube Antonio Dedola, Kamis 11 Mei. Aska menangis, tiba-tiba mama marah dan bilang, "Kenapa nangis?" Dan Aska ditampar. Pas Aska ditampar, aku ada di kamar. Aku gak ngelihat, tapi aku dengar. Terus abis itu om aku ambil Aska dan disuruh ke bawah, jelasnya.